Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang sangat banyak jumlahnya. Kita sebagai hamba Allah yang lemah tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sesungguhnya kata Allah, apabila engkau menghitung banyaknya nikmatku la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung. Di antara nikmat Allah itu adalah nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mendatangi rumah Allah ini dalam rangka beribadah, melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita langkahkan dapat menggugurkan dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah beringan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah kepada Habibullah kekasih Allah suri tauladan, ikutan bagi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai salah satu rukun khutbah, khatib mengajak diri khatib dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita persiapkan bekal kita untuk kehidupan nanti di yaumil akhir, karena Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun judul khutbah kita kali ini adalah penyebab tertolaknya amal atau ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas
wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Semoga agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Karena Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Aku. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Karena ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi amal soleh. Inilah yang menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan nanti di yaumil akhir. Karena kita sebagai manusia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang bersifat senda gurau, main-main. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti di yaumil akhir. Dan kita sebagai orang beriman harus yakin dengan kehidupan di yaumil akhir nanti. Wabil akhirati hum yuqinun. Dengan kehidupan akhirat mereka sangat yakin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ibadah dan amal soleh yang kita lakukan ternyata ada yang tertolak, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti khawatir di yaumil akhir, sewaktu terjadinya penghisapan amal, sewaktu dibagikan catatan amal kita, kita menyangka sewaktu di dunia kita sudah banyak beramal, sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di yaumil akhir nanti kita tidak menemukan, tidak mendapatkan dalam catatan amal kita ibadah dan amal yang kita lakukan sewaktu hidup kita. Tentu ini sesuatu yang perlu kita waspadai, sewaktu yang perlu kita takuti sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ulama mengatakan hendaklah dalam diri kita di dalam melakukan suatu ibadah dan amal soleh ada dua perasaan yang harus kita tanamkan. Yang pertama perasaan khauf. Khauf itu artinya takut kalau ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan dunia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada perasaan roja. Roja itu artinya ada perasaan berharap, sangat berharap kita kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpaduan antara khauf dan raja ini harus kita tanamkan, harus kita miliki dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah singkat kali ini ada 3 hal yang perlu kita waspadai supaya kita berhati-hati agar ibadah kita diterima oleh Allah dan tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam beribadah, dalam beramal soleh itu adalah niat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat
Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan Allah akan membalas setiap apa dilakukan oleh hambanya tergantung pada niat. Niat sangat menentukan amal ibadah. Niat itu ada dua. Yang pertama, niat itu ikhlas. Niat seseorang dalam beribadah, beramal soleh itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Bayyinah, "Wala umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Bagaimana kita diperintahkan agar menyembah Allah, memurnikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Riya artinya melakukan suatu amal niat tidak karena Allah. Riya artinya seseorang beramal itu karena mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, atau mengharapkan sesuatu balasan dari seorang manusia. Maka itu yang dikatakan dengan riya. Maka supaya amal tidak tertolak, diterima oleh Allah, marilah kita dalam beramal itu niat kita hanya karena Allah, dan menjauhi riya, beramal karena mengharapkan balasan manusia atau mengharapkan sanjungan atau pujian daripada seorang manusia. Yang kedua, syarat diterimanya amal supaya tidak tertolak amal kita itu adalah hendaknya kita beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fudail bin Iyad, salah seorang ulama salafus saleh, pernah ditanya, "Wahai Syekh, apa syarat diterimanya amal?" Syarat yang kedua, syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, hendaklah kamu beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun niat kita ikhlas karena Allah, tetapi amal dan ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amal kita itu tertolak. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengada-ngada dari suatu perintah, maka dia akan tertolak. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan salat. Artinya, kita dalam beribadah, beramal saleh, menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Apa saja bentuk perintah Allah yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiga, syarat diterimanya amal dan supaya tidak tertolak amal kita, hendaklah jauhi perasaan bangga, perasaan ujub dalam kita beramal dan menganggap remeh amal atau ibadah orang lain. Ada sebuah kisah bahwasanya ada seorang abid ahli ibadah yang bernama Abu bin Hasim. Dia sudah melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, lebih kurang 20 tahun tidak pernah berhenti. Sewaktu dia berwudu di tengah malam akan melaksanakan qiyamul lail. Selesai berwudu, tidak jauh dari tempatnya itu dia menemukan seorang laki-laki. Dan dia melihat laki-laki itu membawa sebuah buku. Lalu bertanya Abu Hasim kepada laki-laki, "Siapa kamu?" "Saya ini adalah utusan Allah." "Dan apa yang kamu pegang itu?" "Ini adalah buku catatan hamba-hamba Allah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Abu Hasim bertanya, "Apakah dalam catatan itu ada nama saya?" Maka dibukalah oleh laki-laki ini, dicari, dilihat, tidak ada, ditemukan nama Abu Hasim dalam catatan itu. Maka dikatakan oleh laki-laki tadi, "Nama kamu tidak ada dalam catatan itu." Maka tentu Abu Hasim terkejut, menangis tersungkur.
Dia sudah lebih kurang 20 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ditemukan dalam catatan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bertanya Abu Hasim ini kepada laki-laki utusan Allah itu, mengapa ibadah saya tidak diterima? Maka laki-laki itu mengatakan, sewaktu kamu beribadah, dengan rajinnya kamu beribadah, taatnya kamu beribadah, ada perasaan bangga, perasaan ujub dalam dirimu bahwa kamu adalah seorang ahli ibadah, dan ada perasaan kamu menganggap ibadah orang lain lebih kecil, lebih sedikit, dan kamu meyakini ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Itulah 3 hal yang perlu selalu kita ingat-ingat, selalu kita waspadai supaya amal ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita selalu jaga niat kita ikhlas karena Allah, dan jauhi riya. Yang kedua, beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yang ditentukan oleh Rasulullah. Yang terakhir, hendaklah kita selalu tawad. Jauhilah sifat ujub, sifat bangga dengan ibadah kita walaupun kita banyak beribadah. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh ibadah orang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini ada manfaatnya bagi diri khatib dan kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.